Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 461, kamu tidak memiliki kemampuan seorang suami. Martin tidak memberitahu siapapun tentang kebutaan Jordan, jadi hanya sedikit orang yang hadir yang mengetahuinya. Mendengar Matthew mengungkap kebutaan Jordan di depan umum, semua orang tercengang. Suami Lauren benar-benar buta. Itu tidak benar. Aku ingat dia jelas-jelas orang normal saat mereka menikah beberapa waktu lalu. Dia bahkan bersulang untukku. Dia seharusnya baru saja buta. Tidak heran dia memakai kacamata hitam. Ternyata itu untuk menyembunyikan kebutaannya. Ah, dia masih sangat muda dan dia sudah buta. Aku merasa kasihan sekali pada Lauren karena menikah dengan seorang pria buta. Bagaimana dia bisa hidup mulai sekarang? Sekalipun keluarga Stelle berkuasa, dia harus menceraikannya. Melihat kerumunan itu terus-menerus berdiskusi, Martin berdiri dan berkata, semuanya, cucu menantuku, Jordan, mengalami kecelakaan beberapa waktu lalu dan dia diberi obat bius yang mengakibatkan kebutaannya. Aku belum sempat memberitahu kalian semua tentang hal itu. Mendengar kata-kata Martin, semua orang bangkit satu demi satu. Siapapun yang berani menyentuh cucu Ten Howitzer, pasti ingin mati. Ten Howitzer, saya akan membantu Anda menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Benar sekali, jika kau berani menyentuh keluarga Howard, berarti kau melawan kami. Kami pasti akan mendukung Tuan Howitzer. Kami akan menghukum bajingan itu. Terlihat bahwa para petinggi ini masih sangat mendukung Martin. Mendengar perkataan orang-orang itu, Caiden tak kuasa menahan rasa dingin di tulang punggungnya, tetapi ia tahu bahwa identitas para tamu itu luar biasa karena mereka semua tidak lebih lemah dari keluarga Huxley. Jika orang lain tahu bahwa dialah yang membius Jordan, ia pasti akan dibunuh. Namun, ia merasa bahwa dirinya memiliki kemampuan akting yang bagus. Lagi pula, ia telah tidur dengan banyak aktris papan atas. Caiden sangat gembira melihat seseorang telah mengungkap kebutaan Jordan di depan umum. Hah, sepertinya seseorang telah mempermalukan Jordan Stelle untukku. Aku tidak perlu melakukan apapun sendiri. Hebat. Caiden tetap duduk dengan tenang dan minum sup. Karena Jordan memilih untuk memakai kacamata hitam, itu dimaksudkan untuk menyembunyikan kekurangannya, tetapi Matthew justru mengeksposnya di depan umum tanpa ampun. Kekejaman hatinya pun terungkap. Namun, Jordan mencibir. Tuan Matthew, sepertinya Anda tidak begitu mengesankan. Jordan khawatir kalau Matthew cukup kuat dan pintar untuk mengatakan bahwa dia berpura-pura buta, rencana Jordan akan hancur. Dia tidak menyangka Matthew tidak menyadari bahwa dia berpura-pura. Jordan melanjutkan, saya meminta Anda untuk melihat wajah saya. Jadi, dapatkah Anda mengetahui apakah saya buta atau tidak? Matthew mendengus dingin dan berkata, jangan panik, biarkan aku melihat wajahmu dengan jelas. Wajahmu. Matthew berseru takjub dalam hati sambil mengamati wajah Jordan. Pria ini memiliki hidung mancung dan mancung. Dia sangat beruntung dalam karir, kekayaan, dan cintanya. Kecuali beberapa pasang surut dalam hubungannya, semua hal lainnya berjalan sempurna. Astaga, pria ini juga tampan. Matthew sebenarnya tahu sedikit tentang membaca wajah, meskipun itu hanya sebagian kecil saja. Selain itu, ia dapat melihat bahwa wajah Jordan benar-benar tanpa cacat. Jordan tentu saja bukan orang yang sempurna tetapi Matthew tidak cukup mampu untuk mengatakan apa kelemahan Jordan yang sebenarnya. Ada apa, Master Matthew? Bagaimana sebenarnya wajahku? Kenapa kau tidak mengatakan apa-apa? Jordan juga menatap Matthew. Dia sudah bisa melihat bahwa Matthew terkejut dengan hasil pembacaan wajahnya. Siapapun yang ahli membaca wajah pasti akan memuji wajah Jordan jika mereka melihatnya. Faktanya, Jordan pernah pergi berlibur bersama Hailey untuk mendaki Gunung Tai 2 tahun lalu, di mana seorang wanita tua bersikeras membaca wajah Jordan. Dia tidak dapat menolak sehingga akhirnya menyerah. Pada akhirnya, dia langsung berlutut di hadapan Jordan setelah membacanya. Dia bahkan mengatakan bahwa Jordan adalah orang hebat yang bisa menguasai dunia. Pernyataan itu membuat Hailey sakit perut dan tertawa terbahak-bahak. Ketika kembali ke rumah, ia bahkan menceritakannya kepada Sylvie seolah-olah itu adalah lelucon terbesar. Matthew menelan ludahnya dan berkata, hidupmu sulit. Wajahmu gelap dan begitu juga bibirmu. Kamu sama sekali tidak diberkati dan kamu ditakdirkan untuk sendirian dan sengsara. Jordan, jangan berpikir bahwa kamu akan menjalani kehidupan yang bahagia dengan rasa aman hanya karena kamu menikahi Lauren. Berdasarkan wajahmu, aku akan dengan berani menyimpulkan bahwa kamu pasti akan mengalami pernikahan yang gagal dalam hidup ini. Pernikahan pertamamu pasti akan gagal. Wanita yang benar-benar cocok untukmu dan menemanimu sepanjang hidup adalah istrimu yang kedua. Setelah mendengar hal itu, Jordan tersenyum dan berkata, sayang, apakah kamu mendengarnya? Master Matthew berkata bahwa kamu adalah wanita yang akan menemaniku sepanjang hidupku. Lauren berkata sambil tersenyum tipis, wah, sepertinya Tuan Matthew cukup pandai membaca wajah.
Dia bahkan pernah meramalkan bahwa kamu pernah bercerai. Ekspresi Matthew tiba-tiba berubah dan dia benar-benar bingung. Kamu pernah bercerai sebelumnya. Matthew sama sekali tidak tahu bahwa Jordan pernah menikah sebelumnya, dan mengira Lauren adalah istri pertama Jordan. Lagi pula, berdasarkan akal sehat saja, Lauren adalah wanita dari keluarga kaya yang tidak mungkin menikah dengan pria yang sudah bercerai. Jordan berkata, ya, saya pernah menikah sekali, dan pernikahan itu seperti yang Anda katakan, berakhir dengan kegagalan. Terima kasih atas restu Anda agar Lauren dan saya bisa bersama selamanya. Setelah saya kehilangan penglihatan, saya khawatir kami berdua akan terpisah karenanya. Master Matthew, Anda telah memberi saya banyak dorongan. Pada saat ini, Caiden tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat pelan, si idiot itu, Matthew. Beraninya dia datang ke sini dan mempermalukan dirinya sendiri tanpa mengetahui dengan jelas situasi Jordan. Matthew awalnya ingin mengatakan bahwa Jordan dan Lauren tidak bisa bersama selamanya, tetapi akhirnya ia malah memberikan restunya. Bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Matthew langsung mengubah nada bicaranya dan berseru, aku salah membaca raut wajahmu. Kau ditakdirkan untuk berakhir sendirian tanpa seorang wanita pun yang menemanimu dalam hidup ini. Pernikahan keduamu pasti akan gagal juga. Pada saat ini, Brett menyela dengan marah sebelum Jordan sempat membalas, omong kosong apa yang kau katakan. Apa kau mencoba membawa sial pada pernikahan adikku? Marissa menegur Brett, jaga bahasamu. Jangan bersikap tidak berbudaya. Jordan tersenyum acuh tak acuh. Fakta bahwa Matthew menarik kembali kata-katanya sudah cukup untuk membuktikan bahwa kemampuannya membaca wajah hanyalah tipuan belaka. Apa lagi yang kamu lihat? Tanya Jordan. Matthew berkata, saya juga belajar pengobatan tradisional Tiongkok. Saya bisa mengetahui kesehatan Anda dengan memeriksa denyut nadi Anda. Sambil mengulurkan tangannya, Jordan mengambil inisiatif dan berkata, ayo, ukur denyut nadiku. Matthew memeriksa denyut nadi Jordan di tengah-tengah semua orang yang menonton. Sambil memeriksa denyut nadinya, Matthew berpikir dalam hati dengan takjub, sial, orang ini dalam keadaan sehat walafiat. Sepertinya dia tidak punya masalah sama sekali. Tidak, sepertinya ginjalnya agak lemah. Sebenarnya, itu karena Jordan dan Lauren menderita insomnia tadi malam dan karenanya, mulai berhubungan seks. Oleh karena itu, dia agak lelah sekarang. Matthew tertawa dan berkata, Jordan Stanley, kamu mungkin terlihat kuat dan bugar tapi ginjalmu sakit. Kalau diutarakan dengan kata-kata orang awam, kamu punya kekurangan ginjal. Sebagai seorang pria, aku khawatir kamu bahkan tidak bisa menjalankan tugasmu sebagai seorang suami saat ini. Kamu sama sekali tidak bisa memberikan kebahagiaan pada Lauren. Kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi suaminya.